السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan melakukan tadabbur ayat dari Al-Qur'anul Karim, dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah agar kita bisa memahaminya, mentadabburinya, merenunginya, menghayatinya, sehingga kalau itu berkaitan dengan keimanan, maka bertambahlah keimanan kita. Allah berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang mukmin yang sebenarnya itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, maka bertambahlah keimanan itu. Kapan keimanan bisa bertambah dengan sempurna? Kalau dia bisa memahami ayat-ayat yang dia baca atau dia dengar itu. Kalau dia hanya sekedar membaca ayatnya atau mendengarkan ayatnya, itu bisa juga bertambah, tapi tidak sesempurna kalau dia paham ayatnya. Oleh karena itu Allah berfirman, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an ini Allah turunkan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, agar mereka memahami, mencermati, merenungi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga di dalam dua ayat di surat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka yang enggak mau mentadabburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah mereka tidak merenungi kandungan isi Al-Qur'an itu? Padahal kalau dia merenungi kandungan Al-Qur'anul Karim, pasti dia akan mendapatkan petunjuk yang benar-benar jelas. Bahasanya bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan atau bahasa Arab yang sangat jelas. Sudah diterjemahkan pula, kita orang Indonesia sudah diterjemahkan, dan berbagai bahasa sudah diterjemahkan ayat Al-Qur'an itu. Tafsirnya sudah diterjemahkan juga oleh para ulama, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan kita berharap ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan, hati kita terbuka untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, mencermatinya, memahaminya, sehingga betul-betul sebagaimana yang Allah firmankan tadi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Ya, terutama kita akan membahas tentang ayat-ayat yang tadi malam saya baca ketika sholat tarawih di Masjid Al-Fatah Jatinegara. Ini ayat-ayat yang sangat luar biasa pentingnya bagi kita, menunjukkan tentang pentingnya rukun iman yang 6. Pentingnya seseorang meyakini, mengimani rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada apa? Hari akhir, kemudian iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kalau dia beriman dengan keimanan yang benar, meyakini dengan sebenar-benarnya, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia enggak mau beriman dengan keimanan yang 6 ini, binasa dia. Di dunia dia binasa, pasti akan melakukan banyak kesalahan, pasti akan melakukan banyak dosa, meremehkan dosa, bahkan meremehkan para ulama, meremehkan para rasul, meremehkan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yang dia akan sesali dan tidak bermanfaat penyesalan dia. Maka ini sangat penting untuk kita bahas. Kita akan memulai dari surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat yang ke-35. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, bahwa kalau kita ingin bahagia, kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, ikuti para nabi dan rasul. Ya, sebenarnya di awal surat Al-A'raf Allah sudah mengingatkan bahwa kita ini ya ditakdirkan sama Allah turun ke bumi karena dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Ya, Nabi yang kedua ini sudah tobat, sudah Allah terima tobatnya. Nah, tapi ingat, Allah mengingatkan bahwa iblis ini Allah sudah berikan apa? Dispensasi keringanan untuk hidup selama
seumur manusia masih ada, selama kehidupan dunia masih ada, dia masih hidup. Iblisnya yang satu ini, yang disuruh sujud nggak mau sujud. Dan dia sudah bersumpah bahwa saya akan menyesatkan anak cucu Adam nanti. Saya akan sesatkan mereka dan saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Dari segala penjuru akan disesatkan oleh siapa? Iblis. Dan dia menyatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya apa? Akan banyak yang kufur, akan banyak yang mengikuti siapa? Iblis daripada mengikuti petunjuk Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat yang lain, di Al-Baqarah ada yang semirip dengan itu, di surat Thaha juga ada, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mau mengikuti petunjukku, yaitu apa? Ya wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Tapi waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tapi yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari wahyu-wahyu yang Allah turunkan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Di dunia dia sempit, di akhirat lebih sempit lagi. Maka Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 35, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, kalau datang kepada kalian utusan-utusan, ya para rasul, ya dari diri kalian sendiri, dari kalangan manusia, ya yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku, firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka berimanlah kepada mereka. Itu jalan kemenangan. Itu jalan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada kitab-kitab, ayat-ayat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu, baik dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad SAW, dia mengimani sesuai dengan manusia yang ada di zaman itu. Adapun kita di zaman sekarang, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka manusia semuanya harus mengikuti siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW harus mengikuti beliau. Kalau mau sukses itu ikuti. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhi kesyirikan, dia beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan tuntunan para nabi dan rasul, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan dia melakukan perbuatan amal saleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan sedih. Dia akan bahagia di dunia ini, apalagi nanti ketika dia meninggal dunia, dia akan bahagia. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Ternyata yang saya yakini ini betul-betul terjadi. Ternyata alam kubur itu nikmatnya betul-betul ada, siksanya juga betul-betul ada. Ternyata neraka itu betul-betul ada. Ternyata surga itu betul-betul ada sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Karena kita hidup di dunia sebentar. Kita hidup di dunia sebentar, hanya mampir ngombe kalau orang Jawa bilangnya, ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Kalian hidup di dunia itu seperti apa? Ghariban au abiri sabil. Seperti orang asing atau orang yang lewati suatu jalan saja. Kita berteduh di satu pohon di dunia ini untuk berbekal kehidupan yang lebih jauh lagi. Mulai dari alam kubur, padang mahsyar, sampai di surga atau di neraka nanti. Nah, makanya ini pentingnya untuk mengimani ayat-ayat Allah, mengimani para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, kalau orang yang beriman tadi, bertakwa, beramal saleh, menjalankan perintah-perintah Allah dan rasulnya, dia bahagia di dunia di akhirat. Tapi yang mendustakan ayat-ayat Allah, lihat, kadzdzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dia sombong, enggak mau menerima ayat-ayat tersebut. Bahkan sebagian mereka malah menghina para nabi dan rasul. Sebagian mereka mengatakan nabi itu penyihir, nabi itu pendusta, nabi itu tukang bohong. Bahkan mereka mengatakan apa? Ya,
Nabi ini melakukan kebohongan yang sangat besar, ya, kesesatan yang sangat besar, menyelisih apa? Tradisi nenek moyang yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Sehingga di antara mereka bahkan Bani Israel, mereka sampai membunuh para nabi dan rasul. Mendustakan, membunuh, bayangkan. Ya. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Maka Allah ancam orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka sombong, tidak mau menerima firman Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima dakwahnya para nabi dan rasul, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Enggak bakal bisa keluar karena dia sudah kafir jatuhnya. Enggak mau beriman tadi, bahkan mendustakan, bahkan sombong, tidak mau menerima ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melanjutkan, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Maka siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Ya, dia mengatakan kedustaan atas nama Allah. Sebagian orang itu menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah karena mengatakan apa? Bahwa Yesus anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, atau dia menyatakan bahwa batu ini ya adalah merupakan jelmaan dari Tuhan misalnya. Ya, dia membuat kedustaan atas nama Allah sehingga orang-orang pun sesat mengikuti kesesatan dia. Maka ini adalah kezaliman yang sangat besar. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah disampaikan kepada para nabi dan rasul, ya. Nabi Nuh sudah mengajari kepada mereka, Nabi Hud sudah datang kepada mereka, Nabi Saleh sudah datang kepada mereka, Nabi Isa sudah datang kepada mereka, Nabi Musa datang kepada mereka, namun mereka mendustakan ayat-ayat yang disampaikan. Sama, ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah orang yang paling zalim. Dan inilah yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Allah menyatakan, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Nah, mereka selalu berada dalam pendustaan kepada para nabi dan rasul sampai meninggal dunia. Allah berfirman, sampai datang kepada mereka utusan-utusan kami, yaitu para malaikat yang mencabutnya nyawa. Malaikat ditugaskan untuk menyabut nyawa mereka, barulah mereka nyesal saat itu. Para malaikat bertanya kepada mereka, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Sekarang kami cabut nyawa kalian. Kami cabut nyawa kalian. Sekarang mana Tuhan-Tuhan lain? Mana Tuhan-Tuhan lain, sesembahan lain yang bisa menolong kalian? Mana? Apakah mereka bisa menolong kalian dari kami? Apakah mereka bisa menghentikan kematian ini? Enggak ada. Mereka mengatakan apa? Qalu dhallu 'anna. Oh ya, Tuhan-Tuhan yang kami sembah dahulu itu telah meninggalkan kami. Pergi meninggalkan kami. Enggak bisa menolong kami, sudah. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sehingga saat itu baru mereka menyaksikan sendiri bahwa ternyata kekafiran mereka ini akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka yang sangat luar biasa dahsyatnya. Makanya nyesal mereka, Pak. Makanya ayat-ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan kepada bangsa orang-orang Quraisy saat itu, baik yang muslim atau yang kafir, dibacakan kepada mereka. Biar apa, Pak? Biar betul-betul beriman. Jangan sampai kufur lagi, sudah. Ini sekarang yang mendengarkan kajian ini, siapapun, baik orang Yahudi, Nasrani, Konghucu, semuanya yang hidup di zaman ini wajib beriman kepada ayat Al-Quran. Kalau Anda tidak beriman, Anda akan merasakan seperti ini. Harus semuanya wajib masuk Islam. Makanya kita sebagai orang Islam itu harus yakin Islam ini satu-satunya jalan yang benar, jalan yang lurus yang kita minta setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, ini Islam ini. Adapun agama-agama lain ini penyimpangan, mereka nyembah kepada selain Allah. Mereka akan merasakan ini. Ditanya sama malaikat nanti ketika dicabut, mana Tuhan kalian yang kalian sembah? Gak bisa jawab mereka, gak bisa. Tuhan-Tuhan kami tidak bisa menolongnya. Ya, dan mereka ini kan macam-macam. Orang-orang kafir itu kan macam-macam. Ada sebagai tokoh besar, tokoh masyarakat, sebagai pendetanya, sebagai kiainya, ulamanya.
ya, ulamanya orang-orang kafir misalnya, ya. Dan nanti juga ada pengikut-pengikutnya. Mereka semua karena mendustakan ayat-ayat Allah, nggak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para rasul sebelumnya, maka mereka masuk semuanya ke dalam neraka. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Silahkan kalian masuk ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia yang telah masuk ke dalam neraka. Berarti menunjukkan apa, Pak? Bangsa jin juga harus masuk Islam. Jin juga harus beriman, harus puasa seperti kita, harus sholat, harus ibadah sama. Makanya ini sama seperti yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau mereka enggak beribadah kepada Allah, ingat ini, masuk neraka. Ini bukan kita yang punya kunci surga, bukan. Ini yang ngomong siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah yang punya kunci surga. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah yang menyiapkan siapa yang bakal masuk ini. Masuk neraka ini orang-orang ini yang tidak mau beriman kepada rukun iman yang 6. Ya, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Ya, maka Allah berfirman, "Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar." Masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang telah mendahului kalian dari bangsa jin dan manusia. Semua yang masuk. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ketika mereka sudah masuk neraka, maka setiap kali satu kelompok masuk ke neraka, dilemparkan ke neraka, maka satu dengan yang lainnya, sesama saudara, sesama penghuni neraka akan saling melaknat, saling saling mengingkari, saling menyalahkan, Pak. Lihat bagaimana, hatta idza daraku fiha jami'an. Ketika mereka sudah masuk semuanya ke neraka, barulah mereka sadar bahwa selama ini saya salah mengikuti orang. Selama ini ternyata tokoh-tokoh saya ini, pembesar-pembesar saya yang saya ikuti ini ternyata telah menyesatkan saya. Saya mestinya dulu ikut Nabi Muhammad, kok malah saya disuruh mengikuti agama lain. Saya mestinya dulu di dunia menyembah hanya kepada Allah, kok malah saya disuruh untuk menyembah kepada yang lainnya. Saya mestinya dahulu di dunia mentauhidkan Allah, kok malah melakukan kesyirikan. Saya dulu mestinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kok malah melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nyesal mereka, Pak. Barulah mereka saling caci memaki. Qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ya, orang yang datang terakhir ya melaknat, jelek-jelekan orang yang datang duluan. Karena yang datang duluan itu pembesar-pembesarnya. Mereka adalah ar-ru'asa wa a'immatud dhalal. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ya, sehingga para pengikutnya protes sama Allah. Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, mereka lah yang telah menyesatkan kami, Allah. Mereka yang mengakibatkan kami masuk neraka ini. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, timpakan kepada mereka azab yang berlipat ganda di neraka ini. Maka Allah jawab apa? Likullin dhi'fun. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Iya, kami akan lipat gandakan siksa mereka. Masing-masing kamu dapat lipat gandaan, setiap hari akan semakin keras, semakin kasar siksanya, semakin mengerikan, semakin mencekam. Mereka juga dapat yang sama dan lebih besar. Karena mereka adalah gembong-gembongnya penyesatan. Mereka adalah orang-orang yang menyesatkan umat. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi orang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dosanya lebih besar. Kemudian para pembesarnya yang sudah dahulu masuk neraka, ya, mereka jawab, ya, wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadzuqul azaba bima kuntum taksibun. Ya, para pembesarnya ini, tokoh-tokoh yang telah menyesatkan ini, yang dahulu sudah masuk duluan masuk neraka, membalas orang yang protes tadi, mengatakan apa? Fama lakum alaina min fadl. Kalian enggak punya keutamaan atas kami. Ngapain kamu? Ya, dia sekarang enggak ada bermanfaat lagi. Kalian mau mengeluh, mau marah-marah enggak ada manfaatnya. Sudah. Mari kita bersama-sama menikmati
siksa neraka ini. Ya, fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Rasakan sekalian. Kapokmu kalau bahasa Jawanya. rasakno, rasain sekalian. Nah, orang Betawi bilangnya, rasain sekalian. Rasain lo, kan gitu ya. Sekarang masuk neraka udah bareng-bareng kita. Ya, nggak bisa bakar-bakar ayam, bukan. Disiksa di sana, yang dibakar tubuhnya. Nggak ada ayam di sana. Makanannya apa? Makanannya itu nanah. Ya, nanah dan darah. Minumannya itu bekas-bekas luka-luka dari penghuni neraka tersebut ketika disiksa oleh para malaikat. Nauzubillah min dzalik. Rasakan siksa karena olah kalian sendiri. Bayangkan Pak, dulu di dunia ini mungkin ya, mereka berharap kalau ikuti fulan orang kaya, ya, ikuti mereka kemauan orang-orang kafir ini, ya, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditolong sama mereka. Kan harapannya gitu ya. Mereka meyakini, wali-wali kutub ini misalnya, ya itu bisa menolong mereka nanti di hari, bisa memadamkan api katanya. Ya, mereka akan nyesel nanti di hari kiamat. Atau Tuhan-Tuhan ini akan bisa menolong mereka? Enggak bisa, Pak. Tadi di awal ayat tadi menyatakan apa? Mana Tuhan-Tuhannya kalian? Bisa enggak Tuhan-Tuhan yang kalian sembah di dunia ini bisa menyelamatkan di neraka ini enggak? Enggak bisa. Satu, Tuhan-Tuhannya enggak bisa menyelamatkan. Kemudian, orang yang mereka ikuti dari tokoh-tokoh pembesar mereka, ya, tokoh-tokoh agama mereka, nggak bisa nolong juga, bahkan berlepas diri. Ya, di ayat yang lain surat Ibrahim, Allah menyatakan setan. Orang masuk neraka gara-gara siapa? Setan. Setan juga berlepas diri. Dia mengatakan apa? Allah berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya, ketika sudah ditetapkan bahwa fulan bin fulan masuk surga, fulan bin fulan masuk neraka. Nah, orang-orang penghuni neraka ini akan bertemu dengan pemimpin mereka yang pertama. Siapa itu? Iblis, laknatullah alaih. Iblis akan menemui masyarakatnya, rakyatnya, ya, pengikutnya yang telah setia dulu ketika di dunia, mengikuti keinginannya iblis ini. Masuklah mereka ke dalam neraka, lalu disitulah iblis khutbah Jumat, bukan khutbah Jumat. Iblis khutbah saat itu, ya, proklamasi, ya. Sekarang saya umumkan, kata iblis, ya, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar. Janjinya apa, Pak? Barang siapa yang beriman, beramal saleh, mengikuti para nabi dan rasul, maka dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Barang siapa yang mengikuti iblis, ya, mengikuti hawa nafsu, dia masuk neraka. Sudah, Allah sudah menjanjikan kepada kalian. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi saya juga sering menjanjikan kalian kan, ayo ikut saya, ayo maksiat, ayo syirik, ayo bid'ah, ayo dosa, maksiat, ya. Tapi kalian ternyata malah lebih mengikuti siapa? Iblis. Padahal kata iblis, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Saya itu sebenarnya enggak punya kekuatan apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Alam semesta ini yang punya Allah. Saya cuma bisa mengajak kalian untuk menyesatkan kalian, ya, menipu kalian, memberikan iming-iming, janji-janji, tapi sebenarnya saya bohong. Cuman kalian lebih suka PHP, apa itu? Pemberian harapan palsu. Dikasih janji, kami akan gini, kami lebih tertarik itu, kan gitu. Padahal janjinya janji palsu. Saya hanya mengajak kalian. Loh, kalian ikut-ikut sendiri, ya salah kalian. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan saya, sudah. Salahkan diri kalian sendiri. Saya nggak bisa nolong kalian sekarang dan kalian juga nggak bisa nolong saya, sudah. Kita sama-sama menikmati apa? Azab neraka, wal iyadzubillah. Padahal itu bukan nikmat, itu azab yang sangat pedih. Maka kira-kira nyesel nggak ini penghuni neraka kalau kayak gini, Pak? Nyesel sudah. Nggak bisa keluar. Ini kalau dia kafir ya, Pak, mendustakan ayat-ayat Allah, nggak mau beriman, ya, nggak bisa. Tapi kalau orang beriman masuk neraka, masih ada keimanan dalam dirinya, cuman dia melakukan perbuatan dosa sehingga ya harus dicuci dulu di neraka, disiksa dulu, masih ada kemungkinan dia nanti keluar.
Tapi berapa tahun itu? Kita nggak tahu. Lama Pak soalnya di neraka itu. Siksanya ngeri. Ya, kita akan melihat nanti kalau waktunya cukup. Ya. Kemudian Allah berfirman menegaskan, ya tadi sudah kelihatan ya, berarti orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kitab-kitabnya dan lain sebagainya, mereka pasti masuk neraka, sudah disebutkan dalam ayat tadi. Sekarang Allah akan menegaskan, mereka nggak bakal masuk surga. Kalau orang beriman tadi Pak, masuk neraka karena dosa-dosanya, masih ada kemungkinan masuk surga, karena ada keimanannya itu. Maka harus pegang, iman Islam ini harus dijaga. Jangan sampai kita jadi ateis, jangan sampai kita berpindah agama, jangan. Ini harus pertahankan untuk kita dan keluarga kita, cucu kita, semuanya, masyarakat kita. Sadarkan tentang ini. Lalu Allah menegaskan dalam ayat yang ke-40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Allah tegaskan enggak bakal masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka sombong terhadap ayat-ayat tersebut, mereka enggak mau menerima ayat-ayat tersebut, maka tidak akan dibuka pintu langit untuk mereka. Ruh mereka tidak diterima di langit. Tidak diterima di langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka juga enggak bakal masuk surga. Berarti dia kekal di neraka selama-lamanya. Enggak ada batasnya Pak, di neraka itu kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. La yadkhulunal jannah, mereka enggak bakal masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada onta yang bisa masuk ke lubang jarum. Antum melihat hewan paling besar gajah ya. Cuman di antara yang besar itu apa? Ada onta, ya kan? Lubang yang kecil di antara lubang-lubang yang kecil itu apa? Lubang jarum. Ini saja, HP saja bisa masuk ke lubang jarum atau tidak? Enggak bisa. Apalagi onta masuk lubang jarum sesuatu yang mustahil. Maka sebagaimana onta enggak mungkin masuk ke dalam lubang jarum, maka begitu juga orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, enggak mau masuk Islam, mereka enggak bakal masuk ke dalam surga, mustahil. Jelas atau jelas? Kira-kira jelas atau tidak? Baik. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan seperti itulah kami akan membalas orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, jahat. Kejahatan paling besar adalah ketika dia mendustakan ayat-ayat Allah. Kejahatan yang paling besar adalah dia ketika kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mengimani Allah padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Enggak mau mengimani Al-Qur'an, enggak mau mengimani para nabi dan rasul padahal mereka adalah utusan Allah yang jujur, betul-betul menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Nanti di neraka jahanam mereka akan mendapatkan kasur, tapi kasurnya terbuat dari api, Pak. Kalau kita kasurnya dari kain, kemudian dari busa yang empuk, enak. Ini kasurnya nanti di neraka itu terbuat dari api. Mau tidur ngantuk nggak bisa dia. Nempel dikit melonyot badannya, habis kulitnya. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain apa? Setiap kali kulit mereka habis, matang, maka Allah ganti dengan kulit yang lain yang lebih tebal. Sehingga karena kulit itu dipanasin terus, jadi apa Pak? Merasakan apa? Sakitnya. Tubuh kita itu kalau kena luka, itu luka yang sakit di mananya? Di kulitnya. Kalau dagingnya di otol-otol nggak sakit, kalau kulitnya itu yang bikin sakit. Maka Allah jadikan penduduk neraka itu kulitnya tebal-tebal. Sehingga apa? Liyadzuqul azab, agar mereka lebih merasakan sakitnya lebih parah lagi. Ketika matang itu kulitnya sudah mulai habis, ganti lagi yang baru. Terus itu kekal mereka di dalamnya semuanya. Kasur yang mereka gunakan dari api, wa min fawqihim ghawash, atap yang mereka dinaungi dengannya itu juga terbuat dari api. Sehingga mereka diliputi api dari berbagai penjuru.
Ya, apakah mereka terbakar dan mati? Tidak, Pak. Mereka kekal selama-lamanya. La yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati, enggak hidup. Siksanya sakit terus sudah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu ngeri, Pak. Makanya jangan sampai kita kufur, jangan sampai kita murtad. Na'udzubillah, apalagi murtad hanya gara-gara wanita cantik atau laki-laki yang ganteng menikahinya, atau gara-gara jabatan, atau gara-gara harta, atau gara-gara apapun di urusan dunia ini. Jangan sampai kita gadaikan agama ini dengan dunia yang sangat rendah ini, Pak. Pertahankan iman Islam ini. Didik anak-anak kita untuk selalu berpegang teguh dengan iman dan Islam ini. Ini kunci kita bahagia di dunia dan di akhirat. Maka Allah kemudian menyatakan tentang orang-orang beriman. Lihat kasih sayang Allah. Ketika Allah sampaikan tentang penghuni neraka, kita sedih, kita takut, kita khawatir. Lalu Allah sampaikan tentang penghuni surga. Lalu Allah sampaikan tentang orang-orang yang beriman, beramal saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya di zaman manapun. Baik para pengikut Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat kelak. Kalau mereka beriman dan beramal saleh, maka ingat pahalanya surga. Ini kebahagiaan kita, kesuksesan kita nanti. Dan Allah berikan kata-kata yang sangat indah di surat Al-A'raf ini ayat ke-42. Walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu Allah katakan apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ingat, amal soleh yang kayak apa? Yang sesuai kemampuannya. Allah tidak akan membebani jiwa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mampunya gimana? Silahkan jalankan saja. Yang penting antum beriman. Yang penting Anda beriman, berusaha untuk beramal soleh, berusaha untuk taat kepada Allah, berusaha untuk taat kepada Rasulullah, sesuai kemampuannya sudah. Jalankan itu, Pak. Sesuai kemampuan kita. Kadang kita nggak mampu, kadang kita sakit, sehingga harus membatalkan puasanya. Kadang kita harus safar jauh, nggak mampu saat buat. Ya udah, kita punya keringanan untuk apa? Berbuka, diganti dengan hari yang lain. Seorang wanita, dia melahirkan, ya nggak bisa puasa, akhirnya dia harus membatalkannya, nanti diganti hari yang lain. Ketika dia menyusui, berat baginya untuk berpuasa, boleh dia tidak puasa, maka harus apa? Bayar apa? Fidyah, ya, dan seterusnya. Sholat juga demikian. Bisa berdiri, alhamdulillah. Nggak bisa berdiri, maka silakan duduk. Nggak bisa duduk, silakan apa? Berbaring. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Dan ingat, masing-masing sama. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan masuk ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tinggal nanti di surga itu tingkatannya sesuai dengan apa? Banyak atau sedikitnya amal perbuatan dia. Semakin banyak amal perbuatan dia yang diterima sama Allah, maka semakin tinggi derajatnya di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masuk surga, kita akan bahagia selama-lamanya. Kita senang. Di antara bentuk kesenangan yang kita rasakan nanti, kita nggak ada iri hati, nggak ada rasa dendam, nggak ada merasa, wah saya kok gini, sementara yang lain kok gitu, nggak ada, Pak. Nggak ada cemburu-cemburu, santai, nggak ada ngomel-ngomel, nggak ada dendam, nggak ada hasad, nggak ada iri. Allah cabut. Biar apa, Pak? Biar kita menikmati kehidupan akhirat itu, kehidupan surga itu dengan sempurna. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari hati mereka, ya, rasa dendam, dongkol, benci, hasad, hasud, dan kata-kata yang lain atau penyakit hati yang lain dibersihkan sama Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ikhwanan, sehingga penghuni surga itu semuanya bersaudara. Kan enak, Pak. Kalau di dunia ini ya, banyak orang kaya, ya, tetangganya kaya, sana lebih kaya, situ kaya, sono kaya, kan gitu. Sebenarnya dengan kekayaan atau kecukupan rezeki yang Allah berikan itu sudah bahagia. Cuman ketika lihat orang lain kadang dia apa? Iri. Ada yang dengki, ada yang benci. Nggak enak, Pak, hidup kayak gitu, Pak. Nggak nyaman, ya kan?
nggak nyaman. Di surga nanti antum sudah punya istana, antum punya bidadari. Berapa bidadarinya? Minimal 2. Laki-laki itu minimal 2. Nah, ditambah lagi istri dari dunia ini, berapa istrinya? 1. Boleh 4 maksimal ya. Ya. Tapi kalau misalnya dari 4 nih meninggal 1, antum nambah lagi bisa nggak? Bisa. Tinggal mau atau enggak. Nah, kalau dia beriman dan beramal soleh, gabung itu di surga itu. Dan ingat, nggak ada rasa cemburu. Istri yang satu cemburu sama kedua nggak ada, Pak. Ya, tadi 1 orang bisa dapat 72 bidadari bahkan kalau dia mati syahid. Terus orang lain dapat istana juga, pada berbidadari juga. Derajatnya lebih tinggi bahkan. Nggak ada iri di antara mereka, nggak ada, Pak. Sudah mereka happy semuanya. Mereka bahagia semuanya. Maka Allah cabut rasa dengki tadi, rasa dendam, dongkol, nggak enak di hati itu Allah cabut semuanya. Dan mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai yang sangat jernih. Kita menikmati itu semuanya, minuman dari mana-mana, dimanapun kita bisa menikmatinya. Nah, setelah menikmati itu, maka penghuni surga pun bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Lafaz terima kasih ini harus kita renungi karena luar biasa. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah kepada ini, yang telah Allah itu yang membimbing saya, kami semuanya untuk menjadi orang beriman, beramal soleh, sehingga sekarang kami bisa menikmati surga ini. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami mungkin akan sengsara masuk ke dalam neraka. Kalau Allah nggak berikan petunjuk kepada kita mungkin akan sesat, masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini kata-kata luar biasa. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa sholat, Pak. Kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa beriman seperti ini. Ini semuanya murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ternyata benar ya, para rasul itu membawa kebenaran. Ternyata yang disampaikan oleh para nabi, Nabi Muhammad, para nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail dan lain sebagainya, ternyata benar ya. Ternyata memang kita itu harus beriman kepada Allah, kita harus menjalankan ayat-ayat Allah, kita harus menjalankan syariat Allah. Itu memang harus demikian kalau di dunia itu, biar kita bahagia seperti ini, bahagianya di surga. Coba kalau kita nggak ikut Nabi Rasul, gimana itu? Kita akan masuk neraka tadi. Di ayat sebelumnya tadi, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, bahkan mereka mendustakan Allah, mendustakan para Rasul, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang lainnya yang telah Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul, maka mereka masuk neraka, nggak bakal masuk surga. Alhamdulillah ternyata Allah berikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah orang tua kita Muslim, sehingga kita masuk Islam. Alhamdulillah masyarakat kita mayoritas Muslim, sehingga kita ikut masuk Islam juga. Kita ikut sholat, ikut puasa, ikut zakat, ikut haji, dan amal-amal soleh yang lain. Ini hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Bahagia, Pak. Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, sekarang sampai kepada kita baca hari ini menjadi pengingat bagi kita. Ternyata nikmat iman, nikmat hidayah itu mahal. Kita baru ngerasain kalau nanti sudah masuk surga. Alhamdulillah. Ya. Maka penghuni surga pun dipanggil wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, silahkan kalian masuk surga yang diwariskan kepada kalian. Surga ini Allah yang ciptakan sudah sejak dulu, Pak. Sudah lama Allah ciptakan. Kita sekarang hidup ini, surga sudah ada. Bidadarinya sudah ada, sudah nunggu kita. Tinggal kita mau ke sana atau enggak. Kira-kira mau enggak, Pak? Ibu-ibu mau enggak, Bu? Mau, semua mau kan ya? Maka Rasulullah SAW sudah wanti-wanti, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga.
illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Kok bisa-bisanya enggak mau masuk surga? Soalnya di akhirat itu, kalau enggak masuk surga pasti masuk neraka. Nanti ada yang di tengah-tengah itu bakal dipilih juga, dia masuk surga juga nanti. Al-A'raf itu, Ashabul A'raf. Tapi ujung-ujungnya bakal masuk surga. Maka siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada saya, ikuti syariat saya, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang enggak mau taat kepadaku, dia mengingkariku, dia bermaksiat kepadaku, maka dia enggak mau masuk surga. Berarti dia maunya masuk mana? Neraka. Lihat di halaman berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perbincangan, obrolan penghuni surga dengan penghuni neraka. Ini jadi ada masanya, ada waktunya Allah pertemukan atau Allah perlihatkan di mana penghuni surga bisa lihat penghuni neraka. Penghuni neraka juga bisa melihat penghuni surga. Ya, ini ada waktunya. Disinilah mulai penyesalan luar biasa yang dialami oleh penghuni neraka. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Dan para penghuni surga itu memanggil penghuni neraka, wahai para penghuni neraka, kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Itu ternyata benar, bahwa orang yang beriman, beramal soleh itu pasti akan masuk surga, mendapatkan kenikmatan yang besar. Alhamdulillah kami sudah masuk. Kira-kira kalian sudah dapat belum janji yang Allah janjikan kepada kalian? Bahwa orang masuk neraka itu disiksa, itu dapat enggak kalian? Maka penghuni neraka mengatakan, qalu na'am, iya benar ternyata. Ternyata benar saya disiksa di neraka. Maka saat itulah mereka menyesal. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka di saat itulah malaikat menyeru bahwa al-la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Siapa itu orang yang zalim yang masuk neraka? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang dulu di dunia mereka ini menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada nabi dan rasul mengajak umatnya untuk masuk surga, beriman kepada Allah dan rasulnya, malah orang-orang ini ngompor-ngompori, kalian jangan ikut nabi dan rasul itu. Nabi dan rasul ini apa? Dikatakan apa? Safahah, bodoh katanya mereka. Atau fi dhalalim mubin, nabi ini sesat. Atau dikatakan majnun, orang gila. Lihat, ini dari Nabi Nuh digituin sama orang-orang kafir tersebut. Nabi Muhammad pun digitukan, dikatakan penyihir, dikatakan apa? Dukun, dikatakan apa? Orang gila. Nah, orang-orang ini mereka dahulu di dunia kerjaannya menghalangi manusia untuk masuk Islam, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, pengennya orang-orang itu kufur saja. Dan mereka ini enggak percaya kepada hari akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka tersebut. Lalu Allah mengisahkan wa bainahuma hijab, dan ternyata di antara surga dan neraka itu ada pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas A'raf adalah lokasi yang ada di antara surga dengan neraka. Dia di tengah-tengah. Di sini ternyata ada orang-orang yang ada di sana. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang amal perbuatannya itu sama dengan amal kejahatannya. Dosanya itu seimbang dengan pahalanya. Sehingga dia belum dipastikan apakah surga atau neraka. Dia disuruh nunggu dulu di situ. Sementara, ya, di situ ada orang-orang Al-A'raf yang mereka mengenali mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un.
orang-orang yang di tengah-tengah ini mereka mengungkapkan keinginan dan kebahagiaannya, atau mengungkapkan salam kepada penghuni surga. Selamat kalian wahai penghuni surga, selamat kalian senang-senang di sana. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Kami masih nunggu di sini ini, masih nunggu ketetapan Allah di sini. Ya, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Penghuni A'raf ini mereka belum sempat bisa masuk surga karena masih menunggu keputusan dari Allah. Padahal mereka kami pengen masuk surga bersama kalian wahai para penghuni surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, ketika pandangan mereka diperlihatkan kepada penghuni neraka, mereka takut, Pak. Waduh, ngeri, dibakar, disiksa, dicabik-cabik, disiksa oleh para malaikat Zabaniyah. Mereka takut sehingga mereka mengatakan, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah engkau gabungkan kami bersama orang-orang zalim yang masuk neraka itu, ya Allah. Jangan, ya Allah. Tolong selamatkan kami, ya Allah. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Dan para penghuni A'raf itu yang di tengah-tengah itu memanggil orang-orang yang masuk neraka, yang di dalam neraka itu, yang mereka kenali. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wahai para penghuni neraka, harta kalian mana? Bisa enggak menyelamatkan kalian? Ya, pengikut kalian yang followernya banyak itu, pengikutnya banyak, bisa enggak menyelamatkan kalian dari siksa ini? Ya, apakah bisa mana sekarang yang kalian sombongkan ketika di dunia itu? Aha ulail ladzi aqsamtum la yanahuluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Apakah mereka itu orang-orang yang sudah masuk surga itu kan dulu yang kalian ejek-ejek di dunia. Ketika di dunia kalian ejek kan, kalian anggap mereka enggak bakal dapat rahmat Allah. Padahal mereka lah yang masuk surga sekarang. Nyesal kalian kan, wahai para penghuni neraka. Maka menyesallah sejadi-jadinya penghuni neraka tersebut. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan orang-orang Al-A'raf ini yang di tengah-tengah ini, Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Silahkan Anda masuk surga bersama orang-orang yang beriman itu. Kalian enggak akan takut, kalian enggak akan bersedih hati. Berbahagialah kalian di sana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga tersebut. Nah, barulah setelah itu Allah kisahkan ya, orang-orang yang penghuni neraka ini haus, lapar, mereka sakit, kesakitan luar biasa. Mereka lihat penghuni surga bahagianya luar biasa. Mereka pengen mendapatkan minuman makanan. Mereka minta kepada penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Maka orang-orang yang penghuni neraka memanggil penghuni surga. Saat itu diperlihatkan kepada mereka, masih bisa lihat. Ya, penghuni surga nikmat-nikmat, makan, minum, senang-senang. Wahai penghuni surga, tolong berikan kepada kami, lemparkan kepada kami, berikan kepada kami air minum. Kami mau minum, haus. Kami lapar. Berikanlah makanan kepada kami yang telah Allah berikan kepada kalian. Apakah dikasih, Pak? Enggak dikasih. Penghuni surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan ini semuanya, air minum dari surga, rezeki dari surga, Allah haramkan bagi orang-orang kafir. Kalian enggak dapat. Menyesallah kalian. Rasakan siksa tersebut. Karena kekafiran yang kalian lakukan di dunia. Apa kekafiran yang mereka lakukan? Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Dahulu mereka ketika di dunia, mereka menjadikan agama ini sebagai sendau gurau, main-main saja. Dianggapnya agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu bercanda-candaan, sehingga mereka tidak mau mengimaninya. Dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Maka pada hari inilah mereka menyesal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lupakan mereka. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Maka kami lupakan mereka. Allah tidak pedulikan mereka. Allah siksa mereka. Sebagaimana dahulu mereka melupakan ayat-ayat Allah. Mereka melupakan peringatan-peringatan para nabi dan rasul. Mereka merupakan kejadian hari kiamat ini. Maka inilah penyesalan dari penghuni neraka. Ya, mereka menyesal kenapa mereka tidak mau mengikuti para nabi dan rasul. Padahal Allah telah mendatangkan kepada mereka kitab-kitab suci.
Allah telah rinci dan Allah telah ajarkan kepada Nabi dan Rasul. Nabi Rasul telah menyampaikan kepada manusia sehingga orang-orang beriman pun memanfaatkannya. Sekarang menyesallah mereka para penghuni neraka dan tidak bermanfaat lagi penyesalan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, inilah tadabbur ayat. Kalau kita merenungi ayat-ayat yang kita baca, akan semakin kuatlah keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk memiliki keimanan yang sempurna. Allah bimbing kita untuk istiqamah di atas keimanan dan keislaman. Allah bimbing kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah bimbing kita untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ke dalam surganya. Allah jauhkan kita dari azab neraka, azab kubur, dan pedihnya keadaan di padang mahsyar kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima, rizki yang halal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.